Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai materi pembelajaran kita di TWK dengan judul Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama kita lihat dulu adalah peristiwa yang terjadi di bulan Agustus 1945. Di tanggal 6 Agustus ada bom Hiroshima, tanggal 7 ada BPUPKI dibubarkan dan PPKI dibentuk. Kemudian di tanggal 8 ini Soekarno-Hatta, Soekarno sebagai ketua PPKI, Hatta sebagai wakilnya, dan Rajiman ketua BPUPKI yang sudah dibubarkan tersebut ini berangkat ke Saigon, ke Vietnam untuk bertemu Jenderal Terauchi. Jenderal Terauchi ini adalah orang yang bertanggung jawab atas wilayah jajahan Jepang di Asia dan dia berkantornya di Saigon, tepatnya di kota Dalat di Vietnam. Kemudian di tanggal 9 ada lagi bom yang dijatuhkan oleh sekutu, yakni di kota Nagasaki. Kemudian di tanggal 14 Agustus Jepang menyerah kepada sekutu, dan hal ini diketahui oleh golongan muda, karena golongan muda lah yang terus mencari informasi tentang kelemahan Jepang tersebut. 15 Agustus Jepang menandatangani kapitulasi menyerah kepada sekutu. Jadi Jepang menandatangani perjanjian menyerah kepada sekutu. Sekutu yang dimaksud itu adalah negara Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia. Jadi ketika Jepang menyerah kepada sekutu, maka Indonesia dijadikan status quo selama 1 bulan. Maksud status quo itu tidak ada kekuasaan. Kemudian golongan muda menemui Soekarno-Hatta di tanggal 15-nya karena tidak ada kesepakatan. Akhirnya tanggal 16 para pemuda menculik Soekarno dan membawa ke Rengas Dengklok. Inilah peristiwa Rengas Dengklok di tanggal 16 Agustus. Dan kemudian di tanggal 17-nya ini dibacakan proklamasi. Yang mau kita lihat adalah apa yang terjadi setelah proklamasi tersebut. Di 1 bulan setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan setelah Indonesia memerdekakan Indonesia, maka sekutu datang ke Indonesia. Sekutu disebut ABDACOM, Amerika, British, Dutch, Australia Command. COM itu singkatan dari Komando, Command. Jadi yang datang ke Indonesia bernama AFNI namanya. AFNI ini kepanjangannya adalah Allied Forces Netherlands East Indies. Ini adalah tentara Inggris. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata di dalam AFNI ini ada ikut nikah. Nah, ini yang sering kalau kita baca di buku-buku sejarah bahwa Inggris membonceng Belanda. Ini artinya di dalam tentara gabungan Inggris itu ternyata ada nikah yang dipimpin oleh Van der Plas. Namanya Van der Plas. Nikah ini kepanjangannya adalah Netherlands Indie Civil Administrative. Ini adalah tentara Belanda. Dasar hukum nikah ini masuk ke Indonesia adalah untuk masalah sivil. Jadi disebut dengan Civil Affair Agreement, perjanjian masalah sivil. Kemudian muncul perlawanan rakyat pada sekutu. Ya, seperti ada perang Ambarawa, Bandung Lautan Api, Perang Medan Area, peristiwa Hotel Yamato, dan peristiwa 10 November. Jadi semua peristiwa ini menjadi perhatian dunia internasional, yakni PBB. Karena PBB baru saja berdiri 24 Oktober 1945. Kemudian atas inisiasi dari PBB, dan PBB terus mendesak agar gencatan senjata tidak berperang, maka diadakanlah upaya perundingan atau perjuangan diplomasi. Ini beberapa perjanjian yang terjadi. Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini ya dari mulai 15 November 1946 hingga 25 Maret 1947, di mana isinya adalah wilayah RI yang diakui oleh Belanda hanya Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 49. Dan Belanda
Indonesia membentuk negara Indonesia Serikat atau disebut dengan NIS, di mana negara serikat ini tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia dan Belanda. Namun, perjanjian Linggarjati ini dilanggar oleh Belanda. Belanda melanggar Linggarjati dengan agresi militer Belanda atau kita sebut nanti ini AMB. AMB yang pertama itu 21 Juli 47. Kemudian gara-gara AMB ini RI mendapat perhatian dan dukungan dunia internasional dari PBB, dan PBB terlibat dan membentuk Komisi Tiga Negara atau kita singkat KTN. KTN ini sendiri adalah yang bermasalah Indonesia dan Belanda. Masing-masing memilih wakil. Indonesia memilih Australia, Belanda memilih Belgia, dan wakil-wakil ini memilih penengahnya yakni Amerika Serikat. Apa solusi yang diberikan KTN? Yakni perjanjian Renville. Kemudian perjanjian Renville yang kedua tanggal 8 Desember 47 sampai 17 Januari 1948, di mana isinya adalah Belanda mengakui RI hanya Jawa Tengah. Jadi yang tadi di Linggarjati Jawa, ini tinggal Jawa Tengah dan Yogyakarta. Berarti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Madura ini tidak lagi jadi bagian RI. Dan yang diakui lagi tetap Pulau Sumatera. Kemudian dibentuk garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Tentara Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya ke wilayah RI. Artinya seperti tentara yang ada di Jawa Barat harus ditarik lagi ke daerah RI yakni di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Apa dampak yang muncul? Dampaknya adalah wilayah Indonesia semakin sempit, tentara kehilangan basis gerilyanya dan terbentuklah daerah-daerah kantong atau basis tentara. Maksudnya begini, wilayah semakin sempit dari perjanjian Linggarjati, tentara kehilangan basis gerilya. Gerilya ini adalah sistem atau strategi perang masuk keluar hutan ya, keluar masuk hutan. Jadi dengan dipersempitnya ruang gerak tentara jadi kehilangan basis gerilya. Kemudian terbentuk daerah kantong atau basis tentara. Kemudian Renville dilanggar oleh Belanda dengan agresi militer Belanda yang kedua tanggal 19 Desember 48. Jadi ini AMB yang kedua. Ini berdampak AMB 2 ini adalah Soekarno-Hatta ditawan Belanda, ditangkap. Yogyakarta yang ibu kota RI diduduki oleh Belanda. Maka Soekarno meminta kepada salah satu menterinya yang bernama Safrudin Prawira Negara membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI agar tetap RI tetap berdiri. Maka PDRI dibentuk di Sumatera Barat, tepatnya di kota Bukit Tinggi. Kemudian setelah itu terjadi perjanjian lagi antara RI dengan Belanda, nama perjanjiannya Rum-Royen, antara Muhammad Rum dan wakil Belanda Herman van Troyen dari 14 April 49 sampai 7 Mei 49. Isinya menghentikan semua aktivitas gerilya dan perang. Jadi tidak ada lagi kontak senjata antara Indonesia dan Belanda di mana sebelumnya terjadi balas membalas ya. Kemudian Belanda membebaskan semua tawanan yakni Soekarno-Hatta yang ditawan di AMB 2 tadi. Kemudian pemerintah RI kembali ke Jogja. Jadi PDRI-nya dibubarkan dan akan diadakan konferensi meja bundar atau KMB. Maka diadakanlah KMB, konferensi meja bundar 23 Agustus 49 sampai 2 November 49 di Den Haag di Belanda. Di sini terjadi serah terima kedaulatan dari Belanda kepada RIS kecuali Papua, karena Papua akan dibicarakan 1 tahun kemudian. Kemudian dibentuklah Persekutuan Belanda Indonesia dan konsekuensinya RIS harus bayar utang pada Belanda dan Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat ya, yang RIS-nya 27 Desember 1949. Jadi dengan selesainya KMB maka tidak ada lagi urusan Indonesia dengan Belanda kecuali masalah Papua, dan berakhirlah perjuangan atau upaya diplomasi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, itulah dia rangkaian materi yang sudah saya jelaskan. Ini di pasca kemerdekaan Republik Indonesia yang bagian pertama ini kita hanya fokus kepada
upaya diplomasi, yakni perjanjian atau perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda, sehingga Republik Indonesia berubah menjadi RIS Republik Indonesia Serikat dan mendapat kedaulatannya di tanggal 27 Desember 1949. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.